Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winahyu Rahmawati, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pasundan. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil refleksi PPL Aksi 2 yang sudah saya kerjakan. Kegiatan refleksi ini meliputi kendala yang dihadapi, tahapan RPP yang tidak terlaksana, solusi dari kendala, kelebihan dan kekurangan pembelajaran, observasi pembelajaran, analisis hasil belajar, dan refleksi secara keseluruhan. Kendala yang dihadapi yang pertama, tidak ada operator yang membantu merekam video sehingga perekaman hanya dari satu arah saja. Ini membuat gambar yang saya ambil tidak maksimal dan kurang bagus. Kemudian masih ada noise, suara bising dari kelas lain. Hal ini disebabkan oleh adanya kaca jendela yang pecah sehingga lebih mudah suara dari luar itu masuk. Kemudian ada beberapa peserta didik masih belum aktif berdiskusi, dan yang terakhir kurangnya pengelolaan waktu sehingga peserta didik mudah jenuh. Untuk solusi dari kendala, yang pertama, menggunakan satu kamera dengan tripod dan ditempatkan di sudut kelas. Kemudian menutup pintu kelas untuk mengurangi suara bising. Yang ketiga, peserta didik diberi teguran untuk aktif berdiskusi memecahkan masalah. Yang keempat, mengatur waktu pembelajaran sebaik mungkin agar semua langkah-langkah pembelajaran dapat terlaksana dan tujuan pembelajaran tercapai. Tahapan RPP yang tidak terlaksana. Alhamdulillah semua tahapan pembelajaran terlaksana, hanya saja ada beberapa langkah yang tertukar pada kegiatan penutup. Ini karena saya tidak memperhatikan RPP di pembelajaran kegiatan terakhir. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, sudah menerapkan TPEK dalam pembelajaran, kemudian peserta didik aktif dalam pembelajaran karena kegiatan terfokus pada peserta didik. Kekurangannya, yang pertama, hanya ada satu kamera untuk perekaman. Yang kedua, kurangnya pengelolaan waktu ketika pembelajaran. Yang ketiga, adanya noise pada saat perekaman. Rencana tindak lanjut yaitu membuat pembelajaran lebih menarik lagi dengan memaksimalkan TPEK dan media pembelajaran yang interaktif. Berikut adalah evaluasi PPL Aksi 2, yakni hasil survei peserta didik yang diberikan setelah pembelajaran selesai. Ini bertujuan untuk mengetahui kesan peserta didik setelah pembelajaran aksi kedua yang sudah dilaksanakan. Berikutnya adalah jurnal refleksi yang saya kerjakan sendiri. Di sini saya masih merasa bahwa materi yang saya sampaikan kemarin itu masih terlalu tinggi sehingga peserta didik kesulitan untuk memahami pembelajaran. Kemudian saya merasa manajemen waktu masih kurang sehingga peserta didik itu merasa bosan, dan seharusnya mungkin saya harus menambahkan beberapa ice breaking di tengah-tengah pembelajaran supaya mereka tidak jenuh. Selanjutnya ada penilaian hasil wawancara yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Karangmuncang terkait pembelajaran di aksi kedua ini. Alhamdulillah, hasil dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa kepala sekolah ini cukup puas dengan hasil aksi kedua yang sudah saya laksanakan. Hanya saja masih ada sedikit kekurangan dalam pengkondisian peserta didik sehingga masih ada peserta didik yang merasa bosan dalam belajar. Selanjutnya yaitu hasil observasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Beliau memberikan nilai yang sangat baik untuk saya. Hanya beberapa yang diberikan nilai 3, yaitu mendemonstrasikan sesuatu yang terkait dengan materi pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan karena manajemen waktunya kurang, kemudian menumbuhkan keceriaan atau antusiasme peserta didik dalam belajar. Jadi mungkin kedepannya harus ditambahkan oleh ice breaking atau permainan supaya peserta didik tidak terlalu jenuh. Dan hasil yang saya dapatkan itu 88 dengan predikat
baik. Selanjutnya adalah artefak hasil belajar peserta didik, yakni di sini bentuk karyanya mencari rumus luas lingkaran, yakni didapatkan dari lingkaran kertas yang dipotong menjadi 1/8 dan ditempelkan membentuk persegi panjang. Ini dilakukan oleh 5 kelompok, yaitu kelompok kelinci, koala, penyu, kupu-kupu, dan kucing, yang tempat karyanya dipajang itu adalah LKPD. Artefak hasil tes evaluasi. Di sini saya memasukkan beberapa sampel dari 27 peserta didik. Ada yang mendapatkan nilai 100, 83, dan 50. Berikutnya artefak LKPD. Ini saya pun mengambil 2 sampel dari kelompok kelinci dan kupu-kupu. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Ada 1 peserta didik yang tidak masuk, kemudian ada yang mendapatkan nilai A, B, dan C. Alhamdulillah tidak ada yang mendapat nilai D. Selanjutnya penilaian pengetahuan dengan mata pelajaran matematika, materi pokok luas lingkaran KKM 65 dari 27 peserta didik. Ada 2 peserta didik yang belum tuntas, yang ini mendapatkan nilai 33 dan 50. Untuk Ajhar di sini dia mengalami sakit di tengah-tengah pembelajaran, jadi tidak melanjutkan sampai ke penilaian evaluasi. Refleksi pembelajaran. Yang pertama, kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Yang kedua, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Yang ketiga, upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Dan yang keempat, upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Kegiatan apa yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Dalam PPL Aksi 2 ini, saya masih menggunakan video milik orang lain yang diambil dari YouTube sebagai media pembelajaran tambahan selain video Powtoon yang saya buat. Kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Yang pertama, mendapatkan bimbingan dari dosen dan guru pamong terkait pelaksanaan kegiatan praktek pengalaman lapangan 2 dengan menerapkan rencana aksi 2 dalam pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan kegiatan PPL 2 yang langsung dinilai dan disupervisi oleh dosen dan guru pamong melalui Zoom meeting dari mulai pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup berdasarkan penerapan sintak model pembelajaran dan langkah-langkah kegiatan yang sudah dibuat dalam RPP Aksi kedua. Yang ketiga, melaksanakan seksi diskusi di ruang kolaborasi pada LMS yang bertujuan untuk mendapatkan ide atau masukan dari peserta PPG lain terkait pelaksanaan PPL. Yang keempat, bimbingan terkait editing video PPL yang sudah dilaksanakan oleh dosen, pembimbing, dan guru pamong. Yang terakhir, melaksanakan editing video sesuai dengan arahan dan bimbingan serta masukan dari dosen pembimbing, guru pamong, dan rekan peserta PPG khususnya kelompok 4 kelas 4. Selanjutnya, mengunggah video hasil editing kegiatan PPL 2 untuk memperoleh penilaian dari dosen dan guru pamong. Upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat guna mendapatkan masukan-masukan untuk perbaikan praktek pembelajaran pada pelaksanaan PPL Aksi 3. Yang kedua, mempersiapkan PPL Aksi 3 sejak jauh hari sehingga saat pelaksanaan Aksi 3 dapat berjalan dengan maksimal. Yang ketiga, meminta bantuan kepada rekan untuk membantu perekaman kegiatan PPL dan men-setting kamera dari angle yang baik. Yang keempat, mempersiapkan perangkat pendukung dan ruang kelas minimal H-1 sebelum pelaksanaan Aksi 3. Terakhir, upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran ini? Upaya yang akan dilakukan sebagai keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, yaitu dosen pembimbing, guru pamong, kepala sekolah, dan teman sejawat.
Selain itu juga berdiskusi dengan pihak-pihak terkait dan juga rekan-rekan peserta PPG, khususnya kelompok 4 kelas 4 PGSD, untuk mendapatkan masukan-masukan baik dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan, agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian presentasi refleksi aksi kedua dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.